Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan channel Sendal Jepun dengan saya sendiri ya. Kali ini kita akan presentasi. Nah, kali ini kita akan presentasi tentang proses pengolahan kata dalam, bentar ya. Jelas. Proses pengolahan kata dalam sistem teknologi informasi, yaitu judul itu memanfaatkan kekuatan kata-kata untuk manajemen informasi yang efisien. Gitu guys. Oke, langsung aja ya. Oke, ini nggak bisa. Oke, kita masuk ke biodata kita dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid dari tempat tanggal lahir Kandangan 10 Oktober 2004. Nah, 10 Oktober ini tanggal 18 kan ya? Iya, tanggal berapa ya? 19. Berarti 9 hari sebelumnya saya ulta. Umur saya adalah 19 tahun. Saya dari Universitas Islam Kalimantan Al-Banjari, Kalimantan Selatan. Fakultas Teknologi Informasi. Oke, lanjut guys. Nah, latar belakang yang akan kita bahas dalam materi ini presentasi pada hari ini adalah pengolahan kata atau teks dalam konteks sistem teknologi. Informasi telah menjadi aspek yang sangat penting dalam era digital ini ya, pasti kalian tahu lah ya. Teknologi sekarang itu sangat penting, apalagi di handphone adalah WA contohnya atau Instagram, Twitter, Facebook, YouTube dan TikTok banyak lah ya untuk teknologi informasi. Nah, perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan ledakan data teks, termasuk dokumen, pesan, email, medsos, media sosial yang saya sebutin tadi adalah medsos, dan banyak lagi. Dalam konteks ini, pengolahan kata menjadi sangat penting untuk mengekstrak informasi berharga, mengelola data, dan memahami bahasa manusia. Mengekstrak informasi yang berharga, contohnya itu tuh seperti kita tidak nonton TV hari ini. Kita lagi di jalan atau di mana, tapi kita lagi buka HP. Kita bisa melihat informasi apa yang sedang di-share di sana. Informasi penting kayak pemilihan presiden atau apa itu bisa melalui media sosial. Oke, lanjut kita ke materinya. Nah, pengantar pengolahan kata. Oke ya. Apa sih pengantar pengolahan kata itu? Nah, ini dia. Pengantar pengolahan kata adalah pembuatan dan manipulasi dokumen menggunakan komputer. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Contohnya itu tuh Word, misalnya Word processor, program pengolah dokumen berisi teks dan gambar yang memiliki banyak keistimewaan dan sangat profesional dibanding dengan program teks yang sudah ada. Oke, guys, apa aja sih program pengolahan kata itu, Bang? Jadi salah satu contohnya itu yang saya sebutin kan tadi itu adalah Word processor atau Microsoft Word. Nah, namun aplikasi pengelola kata lain juga banyak digunakan, contohnya Microsoft Word, Word Processor, atau Open Office Writer. Nah, itu dia. Word Perfect dan Google Drive. Contohnya, itu paling banyak yang digunakan oleh orang adalah Microsoft Office atau Google Drive. Nah, itu paling banyak yang digunakan oleh orang. Oke. Ini merevolusi cara informasi dikelola dan dikomunikasikan. Fitur utama mencakup pemformatan, pemeriksaan ejaan, dan kolaborasi. Jadi, maksudnya fitur utama mencakup pemformatan dan pemeriksaan ejaan dan kolaborasi itu artinya eh, fitur yang bisa kita pakai di yang misalkan Microsoft Word itu. Terus sistem pengolahan kata yang efisien meningkatkan produktivitas dalam teknologi informasi. Nah, jadi dengan adanya eh, pengolahan kata yang efisien itu tuh bisa meningkatkan
produktivitas kita lagi dalam dunia hal teknologi, ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ntar guys, kita backscan, kita taruh di sini dulu. Nah, selanjutnya evolusi pengelolaan kata. Kalian udah pasti tahu lah ya, evolusi itu tuh, maksud dari evolusi, kata evolusi itu tuh apa? Udah pasti tahu kan? Pengolahan kata awal melibatkan mesin ketik dan pengeditan manual. Nah, itu awal-awal teknologi informasi, membagikan informasi atau mencetak informasi itu menggunakan dulu itu mesin tik namanya. Dan pengeditannya manual, tidak seperti sekarang yang bisa menggunakan CapCut atau Audible apa itu lupa. Terus banyak lagi lah berbagai media untuk pengeditan secara apalagi sekarang dan lagi marak-maraknya AI. Nah, itu gampang banget ngeditnya. Terus pengenalan mesin pengolah kata khusus membawa otomatisasi. Artinya mesin itu tuh bisa mengolah kata secara otomatis. Misalkan kita ingin mencari kata makan, kita tinggal ketikkan apa aja, terus tiba-tiba langsung muncul otomatis. Jadi kita tinggal pilih aja. Sejarah pengolahan kata itu tuh dimulai pada tahun 1960. Nah, ada yang pada tahu nggak? Kala itu para peneliti mulai mengembangkan program komputer untuk membantu manusia dalam memproses teks dan dokumen. Salah satu pengembangan awal adalah IBM yang memperkenalkan program komputer pada tahun 1964. Jadi yang memperkenalkan pertama kali program komputer itu adalah IBM pada tahun 1964. Itu guys. Terus pengolahan kata sendiri itu tuh adalah pengolahan kata adalah program komputer yang memberi fasilitas berupa input, edit, format, dan output naskah. Salah satu program pengolah kata yang cukup populer yaitu Microsoft Word. Word digunakan berbagai negara termasuk Indonesia salah satunya, oke? Nah, kita lanjut lagi. Kemajuan dalam perangkat lunak menyebabkan menjamurnya alat pengolah kata digital. Sistem modern menggabungkan teknologi AI dan cloud untuk meningkatkan kemampuan. Ya, yang saya bilang tadi tuh, dalam dunia modern ini, itu AI sudah banyak berkembang. Bahkan eh, pengeditan secara manual lagi seperti yang ini tadi menggunakan mesin tik atau pengeditan manual itu udah ketinggalan zaman banget. Karena zamannya kita menggunakan AI. Kerja kerja keras itu tidak ada lagi di sini, tapi di sini adalah kan kerja pinter, kerja sehat itulah. Oke, lanjut lagi guys. Nah, di sini ada komponen sistem pengolahan kata. Komponen sistem pengolahan kata itu ada terbagi menjadi empat bagian ya guys ya. Editor teks untuk membuat dan memodifikasi dokumen, alat pemformatan untuk menyesuaikan font, gaya, dan tata letak. Contohnya di Word, kita ngambil contoh di Word, oke? Okay? Alat pemformatan untuk menyesuaikan font, gaya, dan tata letak itu kalian bisa temui di insert. Ada kan yang apa tuh namanya di sininya? Apa sih yang pilih-pilihannya itu loh guys, ada home, insert, references, terus layout. Nah, itu di situ insert banyak pemilihannya seperti font font teksnya apa, gaya teksnya apa, Calibri, New Romance, itu banyak di sana tersedia dan tata letaknya, entah itu tata letaknya di kiri, tengah, atau kanan, atau di bawah, atas. Nah, itu bisa disesuaikan ya guys ya. Terus lanjut yang ketiga, alat pemeriksa ejaan dan tata bahasa untuk konten bebas kesalahan. Keempat, fitur kolaborasi untuk kerja tim dan berbagi dokumen yang lancar. Jadi maksud dari fitur kolaborasi itu sendiri itu kita bisa contohnya Zoom.
kita ngambil Zoom lah. Karena ini yang saya pakai adalah Zoom ya. Jadi kita ngambil contoh Zoom aja, fitur kolaborasinya. Dengan adanya Zoom, kita bisa meeting secara online, berbagi dokumen secara lancar, atau share screen seperti ini, atau presentasi seperti ini juga, kalian bisa. Itu namanya fitur kolaborasi, guys. Oke, lanjut lagi ke materi selanjutnya. Otomatisasi dan template. Oke, mungkin bagi kalian para kaum muda itu, apalagi para pengguna TikTok atau CapCut contohnya, itu tidak asing lagi dengan nama template, guys. Jadi template itu tuh seperti orang membuat program atau video dengan menaruhnya di media tersebut, terus nanti kita sebagai pengguna itu kita bisa menggunakan template itu dan memasukkan foto atau video kita yang sudah dibikinkan formatnya oleh pembuat. Jadi begitu guys, template itu sendiri. Fitur otomatis seperti koreksi otomatis dan pemformatan otomatis menghemat waktu. Nah, jadi template itu tuh bisa menghemat waktu kalian guys. Fitur otomatis seperti koreksi otomatis dalam pemformatan otomatis. Template menyediakan tata letak yang telah dirancang sebelumnya untuk berbagai jenis dokumen. Entah itu dokumen apa, dokumen video, atau dokumen apa, itu kalian bisa menggunakan template apapun, template standar memastikan konsistensi dan identitas merek. Template khusus dapat dibuat untuk memenuhi persyaratan tertentu. Jadi, template standar dan template khusus itu berbeda. Template standar itu memastikan konsistensi dan identitas merek. Jadi ada mereknya. Template khusus dapat dibuat untuk memenuhi syarat tertentu. Contohnya seperti kalian melamar di perusahaan, itu pasti ada template khusus yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Gitu guys. Oke, lanjut. Nah, tarik kita lagi basecamp-nya. Oke, masuk ke materi integrasi dengan perangkat lunak. Oke. Ada yang tahu nggak perangkat lunak itu apa, guys? Apa itu integrasi dalam perangkat lunak? Ada yang tahu nggak? Jadi, integrasi aplikasi itu adalah proses yang memungkinkan dua atau beberapa aplikasi perangkat lunak untuk saling berkomunikasi. Itu integrasi yang mulus dengan perangkat lunak, spreadsheet, dan presentasi, guys. Kan seperti saya bilang, berkomunikasi. Nah, seperti contohnya saya mungkin tidak berkomunikasi secara langsung dengan kalian yang menonton video ini. Tapi dengan saya presentasi seperti ini, kalian bisa mendengarkan saya, dan kalian bisa berkomunikasi di kolom komentar di bawah sini ya guys ya. Atau like, atau komen, atau share, itu kalian bisa berkomunikasi secara virtual dengan saya. Kayak gitulah. Mengimpor data dari database untuk pembuatan dokumen dinamis. Mengekspor ke PDF, HTML, atau format lain untuk distribusi serbaguna. Jadi, mungkin kalian di Google Chrome pernah nyari namanya kayak gini, PDF to Word atau JPG to PDF. Nah, itu tuh mengekspor atau memudahkan format yang kita inginkan menjadi format yang disuruh. Misalkan kalian mau ada tugas, terus kalian mengerjakannya di Word, dan tugas itu tuh disuruh pengumpulan format sebagai PDF. Jadi kalian tinggal buka, terus ekspor dari Word to PDF. Nanti kan dia bakal nge-compress, terus jadilah ke PDF. Terus kalian tinggal langsung aja deh kumpulin. Integrasi dengan layanan penyimpanan cloud untuk manajemen dokumen yang aman. Nah, itu dia. Oke, pengeditan kolaboratif. Nah, pengeditan kolaboratif, guys. Ada yang tahu nggak apa itu pengeditan kolaboratif? Yo, 1, 2, 3. Oke, pinter, pinter, pinter. Pengeditan kolaboratif adalah proses pengeditan dokumen yang sama oleh beberapa orang secara bersamaan.
Teknik ini mungkin melibatkan keahlian dari berbagai disiplin ilmu dan berpotensi meningkatkan kualitas dokumen dan meningkatkan produktivitas. Oke, kolaborasi real time memungkinkan pengeditan simultan oleh banyak pengguna. Sepertinya kolaborasi real time itu tuh seperti kayak meeting Zoom tadi tuh itu bisa contohnya fitur mengomentari dan melacak perubahan memungkinkan umpan balik yang membangun. Contohnya seperti yang YouTube tadi saya bilang. Misalkan kita mengomentari sebuah video atau apapun itu bisa merubah umpan balik yang membangun pembuat video itu tuh berkembang. Contohnya misalkan kalian eh, mengomentari video yang ini, contohnya, Bang, penjelasan Abang nggak jelas. Bang, public speaking Abang kurang memuaskan, kurang bisa dapat dipahami. Nah, itu tuh bisa dipelajari lagi nanti untuk video kedepannya gitu oleh pembuat video ini. Oke, lanjut ke kontrol versi memastikan akuntabilitas dan pelacakan riwayat dokumen. Terus manajemen hak berbagi dan akses yang aman untuk kolaborasi terkendali. Oke guys, lanjut. Nah, di sini tantangan dan solusi. Jadi setiap tantangan ada solusinya, setiap masalah ada solusinya. Sama juga kayak teknologi informasi. Di situ ada tantangan dan solusi masing-masing ya guys ya. Masalah kompatibilitas saat bertukar dokumen antara perangkat lunak yang berbeda. Nah, itu tuh masalah tuh guys. Misalkan kalian pengguna iOS, terus bertukar perangkat lunak, HP kalian Android. Itu tuh bakal ada masalah dan solusi dari masalah tersebut. Mode kompatibilitas dan alat konversi memastikan dukungan lintas platform yang lancar, pelatihan dan adopsi pengguna untuk memaksimalkan potensi sistem pengolah kata, pembaruan, dan pemeliharaan rutin untuk mengatasi kerentanan keamanan. Oke, guys. Oke, kalian ada yang mau ditanyakan atau apa? Udah. Apakah ada, guys? Kalau kalian ingin bertanya atau apa, langsung aja komen di bawah sini, guys. Dan jangan lupa subscribe dan like postingan video ini ya, guys ya. Ya, kita kembali dulu ke Zoom. Oke, guys, saya akhiri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. See you, guys.